Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dita Puspita dengan NIM 22021020475 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya akan mengajarkan tugas pendidikan seni yang ditugaskan oleh Ibu Caca, yaitu tugasnya membuat storytelling. Dan storytelling saya berjudul Nenek dan Kedua Cucunya. Selamat menonton. Nenek dan Kedua Cucunya. Di sebuah desa di dalam rumah, hiduplah seorang gadis berbaju merah dan kakaknya, gadis berbaju putih. Mereka hidup bersama. Gadis berbaju merah sangat pemalas. Dia tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah, walau sekedar menaruh piring bekas ia makan untuk kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis berbaju putih yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Tok, tok, tok. Gadis berbaju putih akhirnya membukakan pintu. Ternyata neneknya yang datang. Gadis berbaju putih langsung meraih tas neneknya dan mempersilahkan masuk. Gadis berbaju merah berteriak, "Selamat datang, nenek!" dari kejauhan. Saat neneknya masuk, ia melihat kamar gadis berbaju putih yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis berbaju merah, ia meringis dan berkata, "Betapa kotornya kamar ini. Di mana-mana sangat kotor." Ketika ingin keluar dari kamar, nenek kedua gadis itu menyadari bahwa ia telah menginjak garpu. "Aduh, kakiku." Gadis berbaju putih langsung menolong neneknya. Gadis berbaju merah bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian gadis berbaju putih pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat, yaitu kue stroberi untuk neneknya. "Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, nenek. Jika kau lapar, kau bisa makan ini di jalan," ungkap gadis berbaju putih. Gadis berbaju merah mencium aroma wangi dari kue stroberi, langsung menghampiri. "Berikan aku beberapa kue itu." Dia menggerutu. Nenek mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis berbaju merah. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis berbaju putih. "Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu." Dengan gembira, gadis berbaju putih menyisir rambutnya. Segera, setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu, gadis berbaju merah sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan, "Nenek, kue stroberiku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar. Aku akan memasak untukmu." Ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas dan mengambilnya dari sana sangat melelahkan bagi dirinya. Lalu ia hanya menambahkan garam. Daripada memetik stroberi dari pohonnya, ia berkata, "Siapa yang mau keluar sekarang?" Lalu ia menggantinya dengan tomat. Ia meletakkan kue di dalam oven. Tapi karena terlalu sibuk, ia memasaknya terlalu matang. Sepertinya ini terlalu matang." Ia pun menawarkan kue itu ke neneknya. Walaupun gosong dan rasanya tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah dari dalam tasnya. Segera setelah gadis berbaju merah menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah jadi jelek, rambutnya kusut, dan pakaiannya menjadi sangat bau. Apa yang terjadi? Apa tidak ada emas untukku?" Nenek mereka memberitahu pada cucunya, semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya. Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali ke rumahnya.